Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wal aqibatu lil muttaqin. Tsumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'amalan salihan mutaqabbala. طيب أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أستاذ السيد أحمد. نعم، فهذا هو اللقاء الثاني. Ini merupakan pertemuan kedua kita di pekan ini. Ana lupa pekan keberapa ini. Nah, insya Allah Taala, karena di pertemuan kemarin sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan ya untuk materi at-ta'am wasyarab. Jadi sebagaimana sudah antum ketahui bahwasanya untuk al-Arabiyyah baina yadaik ini, khususnya jilid pertama, itu per materinya atau per judulnya itu ada tiga al-hiwar atau tiga percakapan. Habis itu latihan. Nah, karena kita kemarin itu sudah mengambil al-hiwar as-salis, dialog yang ketiga, maka kita masuk ke materi, kita masuk ke latihan yang masih bersangkut paut dengan at-ta'am wasyarab. Dan latihannya insya Allah tidak banyak kok. Cuman satu halaman. Bahaya juga nanti kalau banyak kan. Nah, apalagi antum Ya. yang ini. Lakin la ba'sa sendirian untuk ini latihan. Lah baksa Ustaz, insya Allah. La ba'sa. Nah. طيب الأستاذ سيد أحمد، قبل أن نبدأ sebelum kita mulai, أنا أريد أن أسألك كيف حالك أنت بخير؟ Alhamdulillah bi khair. Wa anta kaifa haluk? أنا الحمد لله في صحة وعافية. وأسرتك كيف حالهم؟ Alhamdulillah. Alhamdulillah usroti khair Ustaz. ما شاء الله بخير يا أسرتي Bi khair. بخير. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Baik, kalau Sayyid Ahmad, kita langsung mulai saja ya untuk masuk ke latihan ini, yaitu at-tadribu al-khamis. Ini bukan angka 0 ya, ini 5. Nah, Ustaz. kalau 5 itu bahasa Arabnya khamsah. Tapi kalau kelima menunjukkan urutan, itu artinya al-khamis. Nah, 5 khamsah. Kelima al-khamis. Makanya kalau kita baca ini, at-tadribu al-khamisu. Nah, al-khamisu. Latihan kelima. Mana latihan pertama, kedua, ketiga? Latihan pertama, kedua, ketiganya itu menurut pertimbangan dari pihak kursus, maksudnya kurang mendukung ya, karena kita fokus ke apa namanya percakapan atau teks-teks Arab saja. Nah, Oke. tadribu al-khamis, latihan kelima, iqra'il fiqrata. Al-fiqrah itu artinya adalah paragraf. Paragraf, al-fiqrata, paragraf ya. Bacalah paragraf, maksudnya yang ini. Summa, ma mana summa ya Ustaz Sayyid? Rumah lalu Ustaz, Naam, ajib. lalu jawablah dari pertanyaan ini. Sahih. Nah, lalu jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini maksudnya ya. Nah, طيب الأستاذ سيد أنا سأقرأ لك هذه الفقرة. Akan أنا bacakan. زينب سمينة جدا تأكل ثلاث wajabatin. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Seharusnya huruf jim itu bukan sukun, tetapi fathah. Nah, ini. Salasa wajabatin. Ya, bukan sukun. Ta'kulu salasa wajabatin fil yawm. Zainabu ta'kulu fil fatur as-samaka. Nah, ini seperti kita singgung kemarin ya. Wa Ya, Ustaz. tashrabu al-qahwata. Wa ta'kulu fil ghada'i al-lahma wa tashrabu syaya wa ta'kulu fil 'asha'i ad-dajaja wa tashrabul haliba
Waznu Zainaba. Nah, ini mi'ah cara bacanya. Mi'atu ya. Mi'atu. Waznu Zainaba mi'atu kailin ya. Mi'atu kailin. Baik, ana bacakan lebih cepat temponya. Zainabu saminatun jiddan. Ta'kulu thalatha wajabatin fil yawm. زينب تأكل في الفطور السمك وتشرب القهوة وتأكل في الغداء اللحم وتشرب الشاي وتأكل في العشاء الدجاج وتشرب الحليب وزن زينب 100 كيل. نعم تفضل يا أستاذ سيد. الآن دورك للقراءة. اقرأ تفضل. Ya, bismillah Ustaz. Zainabu Saminatun. Apa Ustaz, ana izin buat ngerotasi layar dulu soalnya. Oh ya, ya silakan. Apa di Zoom aja nanti. Nah. Ya. Zainabu Saminatun jiddan. Ta'kulu salasa wajabatin fil yaum. Zainabu ta'kulu fil faturi samaka wa tashrabul qahwata wa ta'kulu fil ghada'i al-lahma wa tashrabus syayya wa ta'kulu fil asya'i dajaja wa tashrabul halai Watashrobu halai wa tashrabu halai atau halib halib. Nah, sebentar ya. halib Watashrobu al-haliba. wa tashrabul haliba wazanu Zainaba Apa ini? 100. tis'at tis'atun Ustaz. Nah, mi'atu. Mi'atun Ustaz. Nah, mi'atun kailin. kailin. Nah, Kailin. mi'atu kailin. Sebentar. Ini sulitnya kita tidak ada ini. Tapi ya, khair insyaallah. Nah, mi'atu. Ini jelek Ya. tulisannya. Sebentar. Mi'atu ya dia cara nulisnya. Sebentar. Ana usahakan dulu. Mi'atu. Kaku sekali tangan itu. Insyaallah. Mi'atu. Nah, tulisannya seperti ini. Mi'atu itu 100. Ini Iya. Hamzah ya, ini Hamzah. Kalau Nah, tis'ah Ustaz kalau tis'a itu 9. 9. Nah, tis'a itu 9. Nah, mi'atu. Jadi waznu Zainaba mi'atu kailin. Baik, Ustaz. Nah, baik. Kalian kita ini ke penjelasan secara ringkas. Anda akan garis bawahi yang kira-kira apa kalimat-kalimat tambahan ya. Zainabu saminatun jiddan. Paham tak? Saminatun Saminah itu biasanya yang kalau perempuan berat badannya udah baik Ustaz. nah, baik. Saminah halas ya, fat. Gemuk Ustaz. Nah, gendut atau gemuk sekali Zainab Gemuk. ya. Zainab gemuk sekali. Saminatun jiddan. Ya. Saminatun tentunya ini tak marbutoh untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki, Sami Samina Saminah Saminun. perempuan. Kalau untuk laki-laki, Sam- Maza. Saminun. Nah, saminun, sahih. Ya. Kalau untuk laki-laki, samin, anta, samin. Misalnya Zaidun samin, ya. Atau misalnya Budi samin, ya. Zainabu saminatun jiddan. Ada paham tak insyaallah? Jiddan. Nah, Dan apa sebabnya kok dia bisa gendut? Ternyata takulu ini dia ya, dia makan. Jadi takulu ini bukan hanya kamu makan, tergantung konteksnya, tergantung letaknya di dalam sebuah percakapan. Takulu dia makan, dia perempuan. Salasa wajabatin fil yaum. Salasa wajabat al-Ustadz Sayyid itu artinya 3
kali. Jadi ya, dia makan 3 kali Zainab ini. Dia makan 3 kali di dalam satu hari. Nah, apa saja yang dia makan? Zainabu ta'kulu fil faturi as-samaka. Mana fatur? Masih ingat nggak? Sarapan Ustaz. Ah, Sarapan dengan ikan. sarapan. Betul ya. Jadi Zainab ini makan ikan di waktu sarapan. Sarapan sudah makan berat dia. Nah, Iya, Zainab makanya jadi ta'kulu berat. fil fatur as-samak. Wa tashrabu al-qahwa. Mana qahwa? Atas robu minumannya kopi Ustaz. Nah, kopi. Sahih ya. Jadi minumannya kopi. Kalau ada orang bertanya, saya pernah membaca albun. Albun itu artinya kopi juga. Al-qahwa artinya kopi. Bedanya apa? Kalau albun itu masih bentuk biji-bijian. Nah, Albun ya, ba nun tasydid. Itu masih biji-bijian. Tapi kalau al-qahwa itu sudah bentuk serbuk, robu. sudah diolah sedemikian rupa ya. Wa tashrabu al-qahwa. Baik, itu untuk sarapan. Bagaimana makan siangnya? Wa ta'kulu fil ghadai. Al-ghada sudah kita singgung kemarin ya. Nah, Baik. wa ta'kulu fil ghadai al-lahma wa tashrabu syaya. Ma mana al-lahm ya Ustaz Sayyid? Makan siang dengan daging dan Masih? minumnya teh Ustaz. Ahsan. Ahsan. Jamil. Baik, sebentar Ustaz Sayyid. Nampaknya ada yang gabung ini. Al-Ustadz Hilbram. Al-Ustadz Hilbram ada? Atau jangan-jangan Ada ada? Ustaz. Nah, Jamil. Nah, barakallahu fiik. Ya, selamat bergabung. Nah, kita masuk ke latihan ya, bisa disimak nanti. Nah, baik. Kemudian makan siang sudah. Al-an wa ta'kulu fil 'asya. Al-an al-'asya. Al-'asya ini Makan tentunya malam. makan malam ya. Nah, wa ta'kulu fil 'asya ad-dajjaj. Ma mana dajjaj? Ma ya'rif? Ayam Ustaz. Nah, ayam sahih. Dan minumannya wa tashrabu al-haliba. Hah? Al-halib mana halib? Susu. 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 Nah, minumnya susu. Nah, makan malamnya pun berat ya, Nah, sehingga berat badannya berapa? Waznu Zainab. Nah, waznu Minatun di sini jiddan. 100 kilo. Waznu ini di sini artinya timbangan. Ya, timbangannya atau timbangan Zainab atau bisa kita artikan berat Zainab 100 kilo. Nah, Masya Allah. Baik, Ini. Al-Ustadz Sayyid Ahmad wal Ustadz Hilbram. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Simpel-simpel saja insya Allah ya latihannya. Nah, Insya Allah fahimna Ustaz. nah, fahim. Nah, wal Ustadz Hilbram, kaifa? Hal fahim dah? Al-Ustadz Hilbram, ada? Ada Ustaz. Masya Allah. Ini nampaknya anak muda ya. Gimana? Sudah paham? Insya Allah. Insya Allah sudah paham ya. Siap ini ikut menjawab bersama Ustadz Sayyid? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Kita mulai dari Al-Ustadz Sayyid. Tafadhal Ustadz Sayyid. As-su'alul awwal. Ana baca pertanyaannya atau gimana Ustaz? Nah, baca pertanyaan, langsung jawaban. Bisa? Insya Allah Ustaz. Ana coba Ustaz. Nah, tafadhal. Al Zainabu nahifatun. Nahifatun artinya apa Ustaz? Ana belum tahu. Lawannya. Lawan dari ini. Apakah Zainab kurus? La Ustaz. La. Zainabu saminatun jiddan. Nah, Masya Allah, sahih ya. Jadi ini untuk apa sedikit tambahan. Kalau pertanyaannya menggunakan hal, maka jawabannya dua saja. Naam atau la. La, Naam atau la. Makanya di sini hal Zainabu nahifatun, maka jawaban kita la Zainabu saminatun jiddan. Nah, Jamil, ahsan ya Ustaz Said. Baik, ba'dahu al-akh Hilbram wujud. Akhul Hilbram ada? Ada Ustaz. Nah, silakan. As-su'al tsani nomor 2. Silakan di ini baca. Waj'nata Wajibatun. ta'kulu fi yaumi. Nah, wajibah
Tahu makna wajibah? Yani bisa kita artikan kam wajibatan ya, bukan wajnatan. Kam wajibatan. Sebentar. Wajibah. Karena gede ini sebentar. Nah, kelas. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum. Wajibah artinya adalah bisa kita artikan kali ya. Berapa kali dia makan dalam sehari? Nah, al-jawab bisa jawabannya? Hmm, Kaifa al-Ustaz Hilbran? Bisa? Di sini ada. Nah, kaifa hal tastati bisa? Akhuna Hilbran ada? Nah, nampaknya beliau hilang dari line ini. Baik, akhuna Hilbran ya. Kamu wajibatan ta'kulu fil yaum, berapa kali dia makan dalam sehari? Maksudnya dia di sini adalah Zainab ya. Berarti kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya ta'kulu salasa wajabatin fil yaum. Dia makan 3 kali sehari, nah 3 kali dalam sehari ya, Zainab. Mungkin nampaknya tadi Al-Akh Hilbram ini gabungnya di akhir, jadi kurang nyambung di awal. Nah, khair insyaallah ya. Baik, Al-Akh Hilbram bisa di ini, bisa di apa namanya, bisa di nyambung nggak kira-kira? bisa Ustadz. Bisa ya. Kalau enggak, biar ini, anak ulangi lagi penjelasannya, maksudnya terjemahannya. Anak ulangi secara ringkas ya. Nah, Zainab itu gendut sekali. Dia makan 3 kali sehari. Ya, dia makan 3 kali dalam sehari. Zainabu ta'kulu, Zainab makan fil fatur di waktu sarapan, as-samaka ikan. Jadi waktu sarapan dia makan ikan. Wa tashrabul qahwa dan minum kopi. Wa ta'kulu fil ghada dan makan di waktu makan siang apa? Al-lahma, daging. Wa tashrabu syaya dan minum teh ya. Wa ta'kulu fil asya dan dia makan di waktu makan malam ad-dajaj ya, ayam. Jadi bukan kaleng-kaleng ini makanan. Wa tashrabul halib dan minum susu. Waznu di sini artinya timbangannya atau berat badannya ya. Berat badan Zainab 100 kilo. Nah, nyambung ya insyaallah ya. Nah, baik, tafadhal al-Ustaz Sayyid, anta al-an. Yang ketiga. طيب ماذا تأكل وتشرب في الفطور؟ Hmm. زينب تأكل في الفطور السمك. Hmm. Wa tashrab hada? وتشرب القهوة. Ahsan, jamil. Nah, ini sahih ya, Masya Allah, sahih. Baik, al-akhil Bram, bisa yang keempat? Insya Allah Ustadz. Insya Allah, coba, tafadhal. Iqra, baca dulu. Mata ta'kulu wa tasrabu fil ghada. Hmm. Al-lahma wa tasrabu syaya. Ahsan, ta'kulu al-lahma wa tashrabu asyaya. Sahih, sahih, Masya Allah, jamil. Nah, al-Ustaz Sayyid, tafadhal. ماذا تأكل وتشرب في العشاء؟ في العشاء زينب وتأكل في العشاء الدجاج وتشرب الحليب. Masya Allah, sahih al-halim. Nah, sekarang al-akhil Bram, tafadhal. Yang keenam. Ma wasnu roy roy naba.
Zainaba. Zainaba. Nah, ma waznu Zainab? Berapa berat Zainab? Sera- Apa berat? 100 itu apa Ustaz? Mi'atu, ini dia. Mi'atu kaili. Nah, mi'atu kailin 100 kilo. Baik, Al-Ustadz Sayyid wa Al-Akh Bram, berkenaan dengan paragraf yang ini, apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke latihan yang keenam? Maafi, tidak ada? Tidak ada berarti. Kalau Nah, silakan. al-waznu itu dari apa? Asalnya dari ini Ustaz, mizan bukan? So, justru Timbangan. mizan yang berasal dari wazan. Oh gitu, Ustaz. Nah, dia berasal dari kata kerja wazana yazinu. Wazana yazinu artinya menimbang. Wazan. Al-mizan alat untuk menimbang. Oh, thayyib Ustaz. Betul. Jadi akar katanya itulah wazana yazinu. Waznu timbangan. Al-mizan alatnya. Itu ya. Thayyib, Ustaz. Nah, baik, ada lagi? Kalau ta'kulu itu untuk perempuan aja atau untuk ikhwan juga bisa Ustaz? Kalau ta'kulu itu bisa anta ta'kulu. Dan untuk perempuan juga bisa hiya, tapi pakai yang hiya, dia perempuan. Hiya ta'kulu. Jadi anta ta'kulu, hiya juga ta'kulu, sama. Di situ persamaannya. Jadi untuk membedakannya tergantung nanti kita lihat di letaknya di dalam sebuah paragraf bagaimana. Apakah dia menunjukkan perempuan atau dia menunjukkan anta. Di situ Ustaz Sayyid. Ada lagi? Al-Akhir Bram, gimana? Paham? Paham Ustaz. Insya Allah. Kalau selesai, insya Allah paham juga ya. Nah, kita Insya Allah Ustaz. ke paragraf selanjutnya dan merupakan paragraf terakhir kita ya untuk sore hari ini. Karena gede sedikit. Wah, ada tulisan. Sebentar. Nah, kalau tadi at-tadribu al-khamis, maka yang ini adalah at-tadribu as-sadis. Latihan ke-6. Iqra'il fiqrata, bacalah paragraf berikut ini maksudnya. Thumma, lalu atau kemudian, ajib, jawablah dari pertanyaan. Thumma ajib anil as'ilati. Baik, Anda akan bacakan. Qasimun ya'kulu thalatha wajabatin fil yawm. Al-fatura wal-ghada'a wal-'asha'a. Salimun ya'kulu wajbatan wahidatan fil yawm al-ghada. Qasim ya'kulu fil ghada al-lahma wad-dajaja was-samaka wal-aruzza wal-khubza. Wasalimun ya'kulu fil ghada as-samaka was-salatata wal-fakihata. Qasimun yashrabul ma wa salimun yashrabus syai. Nah, sekali lagi ya, temponya agak. Qasimun ya'kulu thalatha wajabatin fil yawm. Al-fatura wal ghada'a wal 'asha. Salimun ya'kulu wajbatan wahidatan fil yawm. Al-ghada. Qasim ya'kulu fil ghada al-lahma wad-dajaja was-samaka wal-aruzza wal-khubza. Wa Salimun ya'kulu fil ghada as-samaka was-salatata wal-fakihata. Qasimun yashrabul ma wa Salimun yashrabus syaya. Nah, tamam ya insyaallah. Baik, karena untuk kita ganti metode itu, nanti jadi bacanya di akhir ya. Anak akan terjemahkan dulu. Insya Allah, Anak yakin kalau Ustaz Said paham ya. Al-akhir, Insya Allah. Al-Bram, silakan disimak ya, karena beliau juga baru gabung untuk pekan ini. Jadi ceritanya di sini kita membahas ada dua orang yang berbeda. Ya, yang pertama itu Qasim,
Yang kedua ini Salim. Jadi dua orang yang Salim. berbeda di sini. Ada Qasim, ada Salim. Salim. Ya, kita lihat perbedaannya. Perbedaannya di mana? Qasim ya'kulu salasa wajabatin fil yawm. Baik, Ustaz Sayyid, tafadhal, tarjim. Nah, Ustaz. Beda. Qasim makan 3 kali dalam sehari. Sahih. Kemudian al-fatur wal ghada wal asya. Yakni sarapan, makan pagi, dan makan siang, dan makan malam. Sahih. Nah, itu Qasim ya. Sekarang Salim. Salimun ya'kulu wajbatan wahidatan fil yawm al-ghada. Salim makan sehari, 1 kali dalam sehari, yaitu pada makan siang saja. Makan siang saja. Baik. Al-Hilbram siap-siap ya. Qasim 3 kali sehari. Salim 1 kali sehari. Apa saja yang dimakan Qasim? Qasimun ya'kulu fil ghada al-lahma wad-dajaja was-samaka wal-aruzza wal-khubza. Coba terjemahkan. Al-Hilbram. Bisa? Ada Al-Hilbram? Tidak bisa, Ustadz. Tidak bisa. Nah, lah bahasa saya terjemahkan ya. Qasim ya ya'kulu fil ghada, ya, makan di waktu makan siang. Apa yang dimakan Qasim? Al-lahma. Al-lahma itu daging. Wad-dajaja ayam. Was-samaka ikan. Wal aruzza itu beras. Beras ya atau nasi. Apa? Bukan makan beras. Makan nasi ya. Beras masih mentah. Makan nasi. Wal khubza dan roti. Jadi Qasim ini sudahlah dia makan 3 kali sehari, sekali makan banyak lagi. Nah, banyak ya daging, ikan, daging, ayam, ikan, nasi, roti. Sedangkan Salim, wasalimun ya'kulu fil ghada, makan di waktu makan siang apa? As-samaka, ikan, wassalatota. Nah, as-salatoh artinya salat ya, salat. Wal fakihata dan buah. Itu yang dimakan oleh Salim. Qasim yashrabul ma. Ada penyeimbangnya ternyata. Qasim minum air, sedangkan Salim minum teh ya. Wasalimun yashrabu asyaya, dan Salim minum teh. Nah, Al-Hilbram, kalau selesai insya Allah paham ya. Al-Hilbram, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira dari kosakata atau kata-kata mungkin yang tadi luput atau lewat gitu? Ada? Tidak, Ustadz. Tidak. Nah, baik, sekarang kita baca ya. Tafadhal Ustaz Sayyid, iqra anta Dari mana, Ustaz? dari Qasim sampai akhir. Baik. Nah, Qasimun ya'kulu salasa wajabatin fil yawm. Al-faturu wal goda'a wal asya'a. Salimun ya'kulu wajibatan wahidatan fil yawm. Al-goda'a. Qasimun ya'kulu fil goda'i al-lahma wad dajaja was samaka wal aruzza wal khubza. Wasalimun ya'kulu fil goda'i as-samaka was salatota wal fakihata. Qasimun yashrabul ma wasalimun yashrabu syaya. ahsan, ahsan, qiraatun jamilatun. Silakan. Sekarang silakan Al-Hilbram, akhuna Hilbram dibaca. Nah, Qasim ya'kulu salasa wajabati fil yaum. Al fatawaro wal al-fatur ghuda ini al-faturo. al-faturo wal ghuda'a wa asa was wal asa wal asa'a. Salim ya'kulu wajibata wal khidata fil yaum. Qada'a
Qasimun ya'kulu fil ghada'a Fil al ghadati fil ghada'i al-lahma wal dajaha wad dajaja wad dajaja wasamaka wal aruza wal khubza wa wasalimu ya'kulu fil ghada'i samaka wasalatota wal fakihata qasimun yasrobul ma'a wasalimun yasrobus syaya. yashrobu asyaya. Asyaya ya. Ini kadang-kadang banyak di antara orang-orang mengiranya teh itu syayun, ada tasydidnya di situ, di ya-nya, padahal tidak ada ya. Syayun seperti itu, syayun teh ya, masya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke latihan, insya Allah sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, kita langsung masuk ke latihan langsung. Atau ada pertanyaan? Al-akhir benar? Tidak, Ustadz. Tidak ada ya. Kalau selesai, insya Allah sudah paham, saya yakin. Nah. Baik, sekarang Anda akan bacakan pertanyaan ini 1 sampai 6. Silakan disimak. Kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Yang pertama, kam itu berapa ya? Kam wajibatan, berapa kali yakulu qasim makan? Kam wajibatan yakulu salim, berapa kali salim makan? Mada yakulu qasim fil ghada, apa yang dimakan qasim di waktu makan siang? Mada yakulu salim fil ghada, apa yang salim makan di waktu makan siang? Mada yashrabu qasim, insyaallah paham ya apa yang diminum qasim. Mada yashrabu salim, apa yang diminum salim. Nah, tafadhal Ustaz Sayyid, nabda minka. Nah. Ayo Ustaz, bismillah. Kam wajibatan ya'kulu qasim. Qasimun ya'kulu salasa wajibatin fil yaum. Ahsanta. Nah, lanjut Ustaz ini al-akhir belum, silakan yang kedua. Wajibata ya'kulu salim ya'kulu wajibata wahdata Wahidatan. wahidatan fil yaum. Ahsan. Nah, bagus ya, masyaallah sahih. Baik, Ustaz Sayyid, tafadhal as-su'al as-salis. Mada ya'kulu qasimun fil ghada'i? Hmm. Qasimun ya'kulu fil ghada'i al-lahma wad dajaja was samaka wal aruzza wal khubza. Baik, ma makna al-khubza ya Ustaz Sayyid? Roti Ustaz. Roti. Nah, tentunya roti ini semua jenis roti ya. Semua jenis Baik. roti itu bahasa Arabnya al-khubz. Al-khubz. Nah, al-khubz, walaupun nantinya di jilid 2 nanti kita akan mengetahui bahwasanya roti itu menurut ilmu kedokteran ada roti putih, ada roti merah. Nah, Merah. itu istilah saja. Nah, baik, silakan selanjutnya al-akhir Bram yang keempat. Mada ya'kulu salim fil ghada'i? Jawaban, mada ya'kulu salim fil ghada? Bisa? Nah. Gimana, bisa? Lakhil Bram? Tidak bisa. Tidak bisa. Yang ini, coba yang ini. Wasalimun ya'kulu fil ghada. Nah. Coba. Coba dibaca. Salimun ya'kulu fil ghada samaka wasalatota wal fakihata. Nah, khalas. Apa arti as-samaka?
As-samak yang di air. Apa itu? Hah? Fathil Ibrahim? Gelas. Hah? Apa? Hmm, Ikan. Ikan ya. Ikan. Jadi kok Salim ini di waktu makan siang dia makan ikan, wassalatoh dan salad, wal fakihah dan buah. Nah, ini harus diingat-ingat lagi nanti kosakatanya. Ya. Sama kalau ngelihat ikan di akuarium bilang as-samak, as-samak, as-samak seperti itu. Langsung praktek saja ya. Ada salad, salato, ada buah, fakihah, bilang fakihatun. Nah, baik, barakallahu fik ya, al-akhil Bram. Selanjutnya, Al-Ustadz Sayyid, tafadhal, as-su'al khamis. طيب أستاذ ماذا يشرب قسيم Hmm. قسيم يشرب الماء Yashrabu alma الماء alma'a. أو الماء أستاذ Nah, عفوا dia jadi objek nanti ya, tapi nantilah nah pembahasan itu. Baik, طيب silakan Al-Akhil Bram. mada yasrabu salim. Nah, jawabannya. Wasalimu yasrabu saya. Ya, apa arti asyai? Sudah lupa? Kita minum, yang dia main celup nanti. Apa itu? Warnanya coklat-coklatan, merah-merahan coklat. Tahu? Baik, khair insyaallah. Asyai artinya adalah teh ya. Ini asyai artinya teh. Nah, walaupun nantinya teh juga banyak, misalnya teh itu warna hitam, kita bilang asyayu al-aswad seperti hajar aswad. Oh, Say Aden itu ada Ustaz. Ada. Say Aden. Ya, nah, wujud. Ada itu. Nah, Itu asyai. anak suka minum kalau makan kebuli. Ya, betul. Ya, itu bagus itu. Iya. Nah, baik, itu saja untuk latihan kita pada hari ini ya. Sedikit memang, tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat ya. Kalau memang Amin Allahumma amin. kalau memang kita sudah terbiasa semua dengan kosakata ini, semoga ini sebagai bentuk murojaah. Kalaupun ini hal yang baru bagi kita, semoga ini sebagai penambah pundi-pundi kata kita, nah, agar bisa nanti ke depannya berbicara bahasa Arab ya. Tentunya ini nasihat untuk diri Ana dan juga untuk antum semuanya. Yang namanya ilmu itu butuh murojaah. Mungkin saat ini kita hafal, kita paham, tapi kalau tidak murojaah nanti tumpul lagi deh. Sahih Ustaz, sahih. Nah, terus Iya. ulang-ulang lagi, ya dibuka-buka lagi bukunya. Nah, Gitu. baik itu saja ya Al-Ustadz Sayyid dan Al-Akhil Bram, jazakumullahu khairan. Nah, sebelum kita akhiri, masih ada sisa waktu. Silakan kalau yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Barakallahu fikum. Nah, Mungkin Ana masih ini Ustaz izin untuk bertanya. Ana masih bingung kalau misalkan seperti tadi pakai kalau mau menunjukkan dia laki-laki atau perempuan lalu ditambah dengan kata kerja. Nah itu Ana masih bingung kalau tadi kan ta'kulu ya. Terus ya kalau betul. dia makan gitu terus mungkin contoh yang lainnya kata kerja yang lainnya tidur atau kerja itu kan beda-beda Ustadz ya. Ininya Betul. apa? Kata ganti orangnya mungkin Ustadz ya. Nah, jadi kalau di dalam bahasa Arab, ketika kita menyebutkan kata kerja, itu harus disebut dua. Ada namanya fi'il madi, pernah dengar sebelumnya? Fi'il madi. Iya Madi pernah dengar Ustadz. Nah, ada juga fi'il mudhari, pernah dengar? Pernah dengar hanya lupa penjelasannya Ustadz. Nah, Boleh tolong dijelaskan lagi ya Ustadz. betul. Ini semuanya bermain di ilmu sorof. Jadi Oh, taib. ilmu sorof mainnya ya. Jadi sebagai contoh, kita bahasa Arabnya tidur. Naum. Bahasa Arabnya tidur itu naum sahih. Tapi dia kan kata kerja. Tidur itu kan kata kerja kan? Tidak mungkin kata Taib. kerja kan? Nah,
Dia Iya. kata kerja. Maka ketika kita mengatakan kata kerja dalam bahasa Arab, itu tidur itu adalah nama yanamu. Sebentar ya, kita tentunya masih ada waktu ini, santai saja. Iya. Nama, Anda tulis di sini ya. Baik, Ustaz. Nah, hanya saja Anda kurang paham cara menggunakan apa Nggak whiteboard apa-apa, Ustaz. Insya Allah masih bisa di dipahami, Ustaz. Nah, nama, Oh, nama. Jadi nggak ada wawu, Ustaz, nah ini asalnya. justru inilah akarnya. Naum itu persis Oh, kata ini. Jadi setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu harus disebutkan fi'il madhinya, masa lampau, dan fi'il mudhari'nya, masa sekarang. Ya. Apa gunanya ini fi'il madhi? Nama, ini fi'il mudhari', yanamu. Apa fungsinya? Fungsinya ya waktu. Jadi beda antara dia sudah tidur, dia laki-laki sudah tidur, dia perempuan, dia laki-laki sudah tidur, dengan dia laki-laki sedang tidur. Itu beda. oh, Kalau dia baik, Ustaz. laki-laki sudah tidur, itu bahasa Arabnya nama. Tapi kalau dia Nama saja, Ustaz. nah, Cukup nama saja itu udah cukup mencukupkan dengan kata nama saja itu udah mencakup dia laki-laki sedang tidur, Ustaz, atau hanya tidur saja? enggak, sudah tidur. Oh, sudah tidur. Karena ini kan menunjukkan masa lampau, fi'il madhi. Nama, dia laki-laki sudah tidur. Tapi kalau dia laki-laki sedang tidur, maka yanamu. Bagaimana kalau misalnya saya sudah tidur, kamu sudah tidur, dia perempuan sudah tidur, Nah, iya itu, Ustaz, Nah, anak masih bingung. di sini bermainnya, ya, ini bermainnya. Ini anak kasih contoh saja. Misalnya Baik, Ustaz. dari nama ini, saya sudah tidur, nimtu. Afwan, Ustaz, boleh diulang? Mintu. Nim pakai nun mim ta. Mimtu. Nim pakai nun dulu. Nimtu. Oh, nimtu. 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 Nimtu, saya sudah tidur. Kita Baik. sudah tidur, nimna. Nah, ini ya. Kita, jadi apa namanya, kata ganti atau domir. Pernah dengar kata-kata domir Iya, dalam pernah, bahasa Ustaz. Arab itu? Misalnya huwa, huma, hum, Iya, wahumahum. hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ini bisa dipakai di situ. Huwa, huma, hum, misalnya nama, nama, namu. Nah, jadi kalau dia sudah tidur, laki-laki, nama. Mereka berdua sudah tidur, nama. Mereka sudah tidur, namu. Seperti itu. Ini tidak ada hubungannya sama bertamu ya. Iya, Ustaz. Namu. Nah, itu cara pemakaiannya. Ya, itu dipelajari di ilmu sorof. Nah, adapun untuk itu contoh simpel ya. Adapun Iya. untuk ilmu dhari itu juga menggunakan huwa, huma, hum. Nah, yang sama itu adalah hiya dengan anta. Kalau kita hiya, bahasa Arabnya dia perempuan sedang tidur. Maka kita bilang tanamu. Kamu laki-laki sedang tidur, tanamu juga. Tanamu juga Iya. sama. Jadi dia diubahnya di sini bermainnya nanti. Memang ada pembahasan khusus sih sebenarnya. Iya, Ustaz. Anak berusaha nyimak dengan keras juga ini masih agak ini sih, Ustaz. Nah, kalau antum sudah tahu kata ganti di dalam bahasa Arab, insya Allah tinggal nanti bagaimana cara penggunaannya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kalau misalnya yanamu ya, fi'il mudhari'. Dia sedang tidur, dia laki-laki sedang tidur, yanamu. Mereka sedang tidur, yanamuna. Yanamuna, Yanamu. yanamu. Ya, yanamu, yanamani, yanamuna. Tanamu, tanamani, yanamna. Ini mulai. Nah, itu memang agak sedikit ini. Bagaimana cara kita bisa mengetahui itu? Ngapal. Ya, Ustaz. Iya, Siap, Ustaz. Nah, tapi kalau nama ini termasuk kata kerja yang agak sulit. Kata kerja yang mudah itu kata kerja seperti misalnya menulis, kataba. Atadris. Menulis bahasa Arabnya Atadisu, Ustaz. kataba Oh, yak tubuh. yaktubu. Oh, atadrisu itu At-tadris itu arti atadris mengajar. mengajar. Oh, Ya,
Nah, kata yaktubu itu menulis. Saya menulis aktubu. Kamu menulis taktubu. Oh, taktubu. Nah, kalian menulis taktubuna. Taktubuna. Dia, Tayyib. dia laki-laki menulis yaktubu. Mereka laki-laki menulis yaktubuna. Dia perempuan taktubu. Ya, taktubu juga. Nah, Ah, tayyib, tayyib, Ustaz. sama antara kamu laki-laki dengan dia perempuan itu sama. Oh, jadi memang ada kata-kata yang seperti nama ini termasuk ke dalam kategori sulit, Ustaz ya. Ya, Sementara ya, tadi kata tulis yaktubu itu masuk ke kategori mudah gitu, Ustaz ya. ya. Dia kata kerja yang mudah itu kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Tayyib, Ustaz. Ya, nah, itu gambaran saja. Intinya dari pertanyaan antum itu untuk hiya dia perempuan dengan anta itu kalau kata kerjanya di fi'il mudhari sama. Fi'il mudhari itu yang setelah, Ustaz ya. Yang sedang ya, sedang. Nah, ya. Kalau yang eh, nama itu yang sudah ya, sudah Ya, melakukan. itu sudah melakukan. Nah, Fi'il mudhari sedang, fi'il madi sudah berarti, Ustaz. sudah betul. Bahasa Tayyib, Ustaz. Inggrisnya ada past tense, ada present. Nah, jadi tadi hiya dan anta untuk fi'il mudhari itu sama, Ustaz. Sahih. Nah, Nah, pokoknya itu kaidah untuk kaidah. fi'il mudhari anta sama hiya itu Iya, sama. sama. Contoh, Pakai ta, Ustaz ya. contoh lagi misalnya kita kita cek ya kata kerja untuk duduk. Tahu duduk bahasa Arab duduk? Ijlis, Ustaz. Kalau ijlis itu duduklah. Oh, ada. Kalau ininya fi'il madi dan fi'il mudhari'nya, Ustaz? Nah, kalau fi'il madinya duduk itu jalasa. Oh, jalasa. Kalau fi'il mudhari'nya yajlisu. Iya, jilisu. Nah. Nah, ana apa? Saya duduk, ana Ana yajlisa. Ana ijlisa. dia kita Ana jalisa. misalnya saya sedang duduk, kita ambil dari fi'il mudhari, Oh ya-nya iya, afwan fi'il mudhari. ana Yajlis. Ana yajlisu, Ustaz. itu belum diubah. Ya-nya harus diubah jadi alif. Ana Iya, ana ajlasa. Ana ajlisu. ajlisu. Ya Saya Allah. sedang duduk, ana ajlisu. Ana ajlisu. Nah, kalau kamu sedang duduk, anta Anta ajlisu juga, Ustaz. diubah Eh, jadi ta. jadi Jadi ta. Depan ana tajlisu. anta, taj. Anta tajlis. Naam. Kalau hiya, Eh, iya jadi tak kan, Ustaz? tak juga. Iya tajlisu. Naam, sahih. Nah, seperti itu. Jadi anta dengan Masya hiya Allah. itu sama. Masya Allah, Masya Allah. Itu dalam ilmu sorof namanya tasrif. 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 Nah, tasrif itu bagaimana cara kita menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab. Jadi kalau Tayyib, kita Ustaz. sudah bisa gunakan itu, insya Allah bisa. Dan memang kebanyakan di pesantren-pesantren mereka sudah banyak hafal kosakata. Mereka tidak bisa gunakan kosakata kata. Nah, itu. Jadi kalau mereka ngomong misalnya apa namanya saya makan pasti bilangnya anak kul katanya. Kul. Nah, iya itu. Iya itu, Ustaz. Ana juga. Ini Kalau cara mau, pemakaian. Tapi itu iya. kalau sudah terbiasa dengan bahasa Arab, insya Allah Nah. bisa, insya Allah. Nah, Insya Allah. seperti ini ya. Qasim ya'kulu. Kenapa Ya, kudu. ya'kulu? Kan kalau makan kan aslinya kata kerja itu fi'il madinya akala, fi'il Atau, mudhari'nya ya'kulu. ya, Kalau kudu. dia huwa ya'kulu tetap. Kalau anta Oh, huwa itu berarti bisa diganti dengan nama orangnya, Ustaz ya? bisa, ya. Kalau dia mewakili satu orang, dia ya jadi Iya, huwa ya. Nah, ini Qasim ini seperti huwa lah ya. Qasim ya. iya. Kalau anta Kalau
anta jadi ta'kulu Ustaz. ta'kulu. Kalau ana, Ana akulu, ana akulu. Kalau hiya, ana ta'kulu. Hiya ta'kulu, hiya hiya ta'kulu. ta'kulu. Kalau nahnu, Nahnu nun, ubah nun aja. nahnu na'kuluna. Nahnu na'kulu. Khalas, nahnu na'kulu. Nahnu na'kulu. Nah, seperti itu. Nah, Berarti kalau Qasimu wa Salimu ada dua kan Ustaz yang disebutkan namanya, berarti jadi mereka kan? huma. Jadi huma. Jadi huma. Kalau bukan jadi mereka, kalau mereka itu hum. Hum. Ya, jadi kalau dua orang itu kita tambahkan alif di sini, kita tambahkan nun. Nunnya kasroh, alifnya fathah. Jadi qasimun wasalim Wasalimun. yakulani. Nah, itu kan beda lagi Ustaz ya kalau dua itu ya. Ya, dua beda lagi tambah Nah, itu alif dan Masya nun. Allah. Ya, memang itu ilmu sorob. Sorob selalu bergandeng. Tapi nantilah hal-hal seperti itu insya Allah pasti kita dapati seiring berjalannya Baik Ustaz, Masya Allah. Si panjang perjalanan panjang. belajar. Sabar-sabar lah ya. Insya Allah Ustaz. Baik, Al-Ustaz Sayyid, lianna al-waqta qad intaha, karena waktunya juga sudah hampir habis. Ana mengucapkan kepada antum jazakallahu khairan wa Wa barakallahu. iyyakum Ustaz. Nah, Wa fika barakallah. Syukran jiddan Ustaz. afwan, semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini bermanfaat ya. Amin ya rabbal Amin amin alamin. amin amin. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.